Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meci Ahmad selaku kuasa hukum dari Bapak Henry Kurniadi alias John LBF dan juga Bapak Sabar Pandemen Tobing dan juga PT 5 Sekawan Indonesia. Hari ini ingin memberikan kabar mengenai kelanjutan laporan kami, di mana kami tadi telah mendapatkan kabar bahwa saudara Arif Edison telah ditetapkan sebagai tersangka, di mana terhadap laporan kami pasal 310, 311 yang kami laporkan pada tanggal 21 Februari 2023 lalu. Bisa diminta. Ini surat pemberitahuan penetapan tersangka resmi dari Polda Metro Jaya. Pertanggal berapa? Bang. Di sini tanggal 13 Oktober kami baru mendapatkannya ya. Ini sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Adapun nanti kedepannya mungkin dari saudara Arif Edison akan dipanggil dari statusnya sebagai terlapor menjadi tersangka. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah bekerja sangat baik dan presisi dan bisa mengawal kasus-kasus kami secara objektif. Sedikit kami flashback mengenai laporan kami. Itu terjadi pada tanggal 21 Februari 2023 sebagai dampak dari adanya press release tanggal 18 Februari 2023 yang dinyatakan oleh saudara Arif Edison, di mana dia menuduh klien kami menipu, merugikan negara tanpa ada kata diduga, disinyalir, dan bahkan dia belum membuat laporan kepolisian, belum membuat gugatan perdata. Akhirnya dia melakukan press release yang menyebabkan fitnah dan pencemaran nama baik kepada klien kami sehingga merugikan. Adapun dari dampak tersebut, kami juga akhirnya melaporkan saudara Arif Edison, di mana dia juga melakukan gugatan perdata setelah itu dan telah dicabut sendiri sama dia setelah kita melakukan eksepsi dan melakukan gugatan balik. Saya juga mempertanyakan hal itu. Dan dia juga melaporkan klien kami, Bapak John LBF dan Bapak Sabar Tobing, yang akhirnya dihentikan kok di proses penyelidikan, tidak ditemukan unsur-unsur pidana, dan akhirnya kita berbalik melaporkan kliennya dan juga saudara Arif Edison yang sekarang ini juga masih, mereka semua sudah diperiksa seperti itu. Bang John, penantian lama nih kan, penantian lama akhirnya AETSK gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hari ini tanggal 17 ya, 17 Oktober saya ke Polda Metro Jaya untuk mendapat kabar baik ya atas penetapan tersangka Arif Edison ya. Tadi sudah dipaparkan oleh pengacara saya Bapak Meci Ahmad bahwa ini awal mulanya karena ya, saya duga ini orang mau pansos sama saya, mau numpang tenar sama saya, terus memfitnah, ya, menuduh-nuduh saya itu, teman-teman, selama ini menjalani hidup saya dengan pengucapan syukur, ya, tidak pernah mau berbuat aneh-aneh, nggak pernah mau jahatin orang, nggak pernah mau nipu, berbisnis dengan cara yang benar, bisa dicek semua. 7, bahkan ini kita mau buka lagi satu perusahaan, 8 perusahaan saya semuanya membawa manfaat yang positif untuk masyarakat Indonesia, berkontribusi nyata untuk negara. Malah di awal tahun 2023 saya dituduh katanya saya menipu, katanya saya merugikan negara ya. Dan hari ini sekali lagi saya puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kebenaran ditunjukkan. Kepolisian bekerja sangat presisi, tegak lurus, dan sudah ditetapkan saudara Arif Edison sebagai tersangka. Perlu teman-teman ketahui, saya tidak hanya melaporkan di Polda Metro untuk kasus yang ini saja. Di beberapa laporan saya
Bahkan sudah ada total ada 5 laporan yang hampir semuanya sudah naik sidik. Ya. Sudah ke tahap penyidikan, artinya sudah ada unsur pidananya, tinggal menentukan tersangkanya, siapa tersangkanya. Sekali lagi saya kasih tahu buat teman-teman, kenapa sih John LB mau repot-repot memperkarakan ini, melaporkan ke kepolisian, karena negara ini negara hukum. Ya, saya sebagai warga negara yang baik, ketika ada dugaan tindak pidana, pelanggaran hukum dan lain-lain, saya menempuh jalur hukum. Saya percaya penuh pada tugas kepolisian Republik Indonesia yang sangat bekerja presisi, ya. Jadi kepolisian Republik Indonesia sangat membantu, ya, proses secara tegak lurus dan presisi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih saya mau melakukan langkah-langkah ini, menempuh jalur hukum, supaya kita semua belajar bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan mengutarakan sesuatu di ruang publik itu ada aturannya, itu ada normanya. Tidak bisa kita asal menuduh orang, memfitnah orang tanpa bukti, tanpa informasi yang valid. Ya, ini jejak digital ini kan nggak akan terhapus selamanya gitu. Makanya dengan penetapan tersangka Arif Edison, dan insya Allah nanti lanjut ke proses persidangan dan lain-lain sampai yang bersangkutan ini menjalani hukuman, ya, atas perbuatannya dia. Saya berharap ini bisa jadi tonggak, bisa jadi pelajaran berharga untuk kita semua masyarakat Indonesia. Jangan mudah untuk menuduh, memfitnah orang tanpa bukti, tanpa fakta yang sesungguhnya. Ya, kalau di awal sempat dia bilang laporan John LBF itu 0 besar. Ini nggak 0 besar, bos. You udah tersangka, ya, kamu udah tersangka, ya, tersangka. Habis ini ya masuk ke tahap selanjutnya, ya, ke persidangan. Gitu. Tapi berharap meminta aparat kepolisian menahan AE atau seperti apa, Bang? Oh iya, pastinya harus, ya, siapa yang bersalah harus dihukum. Saya kasih tahu teman-teman ya, saya itu loh teman-teman, kalau keluar dari rumah, ya, niat kita mencari nafkah, ya, keluar dari rumah nih, saya tuh selalu waspada, hati-hati di jalan. Sopir saya kasih tahu, nggak boleh ugal-ugalan, nggak boleh arogan, nggak boleh cari musuh, nggak boleh ganggu orang, nggak boleh senggol orang. Itu tanya aja driver saya, keluarga saya, selalu saya nasihatin. Kenapa sih? Kita nggak pernah tahu siapa yang kita temui di jalan, kita nggak pernah tahu siapa yang kita ganggu di luar. Nah, dia mungkin nganggepnya saya cupu, gitu loh. Kan dia ngelihat gua kan mungkin cuman tukang burung, ya, pengangguran dulunya yang gua posting di media sosial. Gua kan zaman-zaman gua susah dulu kan gua tunjukin tuh, ya, gua orang susah dulunya, 7 tahun gua jalanin cuman bayaran 60.000 sehari. Mungkin dipikirnya gua orang nggak berpendidikan, ya, dipikirnya gua cuman, ya, orang biasa-biasa. Dia ngiranya gua kan cupu, ternyata gua sepuh kan, ternyata gua suhu kan. Nah, jadi lu boleh lah sekarang panggil gua sepuh gitu kan, Tinky Winky, ya kan, Dipsy Lala, ya kan. Sekarang kamu jalanin lah itu apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu perbuat terhadap perjalanan hidup saya nih. Kamu sudah mencemarkan nama baik saya, kamu sudah memfitnah saya, ya, kamu harus terima konsekuensinya. Arif Edison, tidak ada kata perdamaian, tidak ada mediasi, tidak ada ampun untuk kamu, ya. Saya sampai dunia ini kiamat tidak akan pernah mengampuni perbuatan kamu. Jadi yang berhak menghukum kamu adalah, ya, hukum yang berlaku di negara ini. Ya, jangan pernah ada di pikiran kamu untuk merencanakan kepengen berdamai sama saya. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada kata damai untuk saudara Arif Edison. Lanjutkan proses hukum ini sampai kamu menjalani di penjara. Titik. Ci, terkait Arif Edison yang menyebut siapkan lawyer terbaik, itu gimana, Ci? Ya, kalau menurut saya ini telah terbukti, ya. Saya telah mengawal 5 laporan dan sekarang sudah ada yang menjadi tersangka dan sudah pada naik sidik. Tetapi laporan Arif Edison yang dia mendampingi kliennya, melaporkan klien saya itu udah di SP2 lidik, tidak terbukti, dan secara perdata mereka juga cabut
dan kita telah melaporkan direksi PT Adi Dharma juga yang sekarang sudah dalam tahap pemeriksaan. Jadi menurut saya balikan, dia yang harus menyiapkan lawyer terbaik buat dia, dan bahkan dia sebagai lawyer pun kena lapor dan sekarang jadi tersangka. Jangan dia membandingkan kepada saya, karena tugas saya telah mengawal secara baik gitu. Saya kembalikan sama dia yang harus menjadi lawyer yang baik gitu, seperti itu. Dan sampai ketemu di persidangan ya. Berapa ancaman yang pasal ini? Ya, kami melaporkan total kepada saudara Arif Edison itu ada 5 laporan kepolisian. Kalau yang untuk Polda ini? Yang Polda ini telah naik 310-311 ya. Ancaman? Ancamannya paling lama 4 tahun. Tapi juga ini akan segera yang lainnya akan gelar TSK juga ya, yang mereka sempat saudara Arif Edison memposting STNK dan mengambil data diduga secara ilegal. Itu juga akan segera digelarkan. Jadi tunggu saja. Jadi saya kembalikan kepada Arif Edison. Justru dia yang harus mempersiapkan lawyer-lawyer terbaik untuk membela dia, dan dia juga sebagai lawyer, kenapa dia sampai menjadi tersangka, itu yang harus ditanamkan ke dirinya sendiri. Jangan fokus ke permasalahan lawan gitu, seperti itu. Oke. Mau sampaikan untuk masyarakat Indonesia, generasi muda kita juga ya, berhati-hatilah dalam bertindak, berhati-hatilah dalam berucap, gunakan jarimu dengan baik, ya, gunakan media sosial untuk produktif, gunakan media sosial untuk men-scale up diri, mengembangkan diri supaya kita bisa meraih kesuksesan. Jangan pernah sentuh harga diri siapapun. Ini pesan saya ini. Jangan pernah senggol-senggol yang namanya harga diri, nama baik siapapun. Mohon maaf, mau orang biasa-biasa, mau orang miskin, mau orang kaya, semua yang paling dijaga adalah yang namanya harga diri. Kamu senggol harga diri orang, ya kamu akan menuai hukuman yang setimpal pastinya ya. Jadi kalau saya bilang saudara Arif Edison, silahkan dijalanin ini prosesnya ya, jangan mangkir-mangkir, jangan menghindar kalau dipanggil, karena ya kamu tahu sendiri kan, Kepolisian Republik Indonesia ini sudah sangat luar biasa bekerjanya, juga presisi banget gitu. Sekali lagi juga melalui konferensi ini, press conference pagi ini, saya John LBF mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepolisian Republik Indonesia yang sudah bekerja sangat tegak lurus, sangat presisi mengawal laporan saya ini. Dari awal saya membuat laporan di SPKT ya, sampai saya dipanggil, diminta klarifikasi di BAP ya, sampai dari proses penyelidikan, proses penyidikan sampai ke penetapan tersangka, semuanya berjalan kurang lebih dari awal tahun ya Pak ya, kita buat bulan Februari ya laporannya ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kepolisian Republik Indonesia. Ini bukti nyata bahwa Kepolisian Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hak-hak hukum rakyatnya, hak-hak hukum warga negaranya. Dengan bukti bahwa kasus saya ini sudah sampai ke tahap penetapan tersangka saudara Arif Edison. Ya, dan beberapa waktu lalu seperti yang disampaikan pengacara saya dibilang katanya nyuci duit pakai apa, Rinso? Nyuci duit pakai apa? Pakai sabun, ya. Sudah dihentikan laporannya di Krimsus, sudah dihenti lidik. Artinya apa? Tidak ditemukan unsur pidana, tidak ada pidananya, makanya dihentikan penyelidikannya. Siapapun berhak melaporkan kok, kita semua punya hak. Akan tetapi kan nanti dari pihak kepolisian ini kan secara tegak lurus dan presisi akan menilai laporan ini ada unsur pidananya nggak. Kalau nggak ada ya dihentikan. Dan syukur alhamdulillah sampai hari ini perusahaan saya makin berkembang, bisnis saya makin maju ya. Karena ya saya bisa membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa usaha saya itu tidak seperti yang disampaikan oleh saudara Arif Edison. Gitu.